Shalom, perkenalkan nama saya Novristina Zai, peserta uji kinerja IPG Batch 3 tahun 2025 dengan nomor peserta 1026 9844 196001. Nomor induk mahasiswa 2501 06 1887. Program studi Pendidikan Agama Kristen LPTK Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Saya akan melaksanakan praktek mengajar di SMPTK Aras Tamar Awani Lause, Kecamatan Deneggawo, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara di kelas 7 dengan materi meneladani Yesus dalam mengampuni. Berikut video uji kinerja saya, selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini Ibu senang bertemu kembali dengan kamu dalam proses pembelajaran hari ini. Apa kabar semuanya? Sehat, Ibu. Puji Tuhan. Nah, hari ini sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu akan melakukan presensi untuk mengetahui apakah ada di antara anak kami yang tidak hadir hari ini. Mana ketua kelasnya? Bagaimana ketua kelas? Apakah hari ini semuanya anggotamu hadir? Hadir, Ibu. Sekarang untuk mengawali pembelajaran ini, kita akan mengawalinya dengan bernyanyi. Kita menyanyikan lagu Dihapuskan Dosaku. Saya undang dulu anak-anak kami untuk berdiri. Mari kita menyanyikan lagu dengan penuh sukacita dan sambil bertepuk tangan kita menyanyikan lagu Dihapuskan Dosaku. Bab 3. Ya. Pembelajaran kita hari ini di bab 3. Mari kita baca bersama-sama. Meneladani Yesus dalam mengampuni sesama. Sekali lagi. Meneladani Yesus dalam mengampuni sesama. Sebelum Ibu menjelaskan lebih jauh tentang materi kita pada pagi hari ini, Ibu akan membagikan asesmen awal
Tolong dikerjakan sesuai dengan kebiasaannya sehari-hari dan harus jujur. Biasakan untuk selalu jujur dalam melakukan segala hal. Sambil kalian perhatikan itu, sambil kalian mengisi lembaran asesmen yang dibuka sama kalian, sambil kalian perhatikan di atas ini. Dalam pembelajaran ini yang akan kita pelajari di bab 3 ini, adapun capaian pembelajaran yang harus kalian penuhi dalam pembelajaran ini. Ya, coba kita bacakan bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Menerapkan sikap mengampuni sesama berdasarkan teladan Yesus. Jadi itulah capaian pembelajaran kita secara khusus di bab 3 ini adalah bagaimana kita menerapkan sikap mengampuni sesama berdasarkan teladan Yesus. Selanjutnya dalam pembelajaran ini adapun yang menjadi tujuan. Ya, kita baca bersama-sama dari nomor pertama. 1, 2, 3. Menyebutkan teladan Yesus dalam mengampuni. Kedua, membuat refleksi tanggapan siswa terhadap karya penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus. Ketiga, menjelaskan alasan manusia mengampuni sesama. Keempat, menjelaskan alasan Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Kelima, menceritakan peristiwa Yesus mengampuni orang berdosa, Yohanes pasal 8, dan pengalaman siswa dalam memaafkan sesama. Keenam, menyatakan komitmen untuk bersedia memaafkan sesama dan meminta maaf ketika melakukan kesalahan terhadap orang lain. Jadi, keenam poin ini merupakan tujuan daripada pembelajaran kita yang akan kita pelajari hari ini. Dari judul materi kita berbicara tentang meneladani Yesus dalam mengampuni. Ibu tanya sama kalian, pernahkah kalian disakiti? Pernahkah kalian memberikan pengampunan terhadap orang lain? Pernahkah kalian membuat yang namanya kesalahan? Jadi kita ini manusia tidak terlepas dari yang namanya berbuat salah. Jadi hal yang wajar ketika kita membuat kesalahan, kita harus meminta maaf terhadap orang lain. Jadi dalam pembelajaran ini, adapun model pembelajaran yang ibu pakai. Ya, hari ini model pembelajaran yang ibu pakai yaitu pendekatan berbasis bersama atau PBL, di mana dalam pembelajaran ini ibu menggunakan metode diskusi, ya, metode diskusi, pertanyaan dan presentasi, dan kemudian ibu akan memberikan penilaian. Yang pertama yaitu diagnostik, tadi sudah ibu bagikan sama kalian itu. Kemudian asesmen formatif, di mana asesmen formatif ini ketika nanti kalian berdiskusi, maka di situ ibu akan melakukan yang namanya asesmen formatif. Kemudian yang terakhir nanti bentuk penilaian yang ibu gunakan yaitu asesmen sumatif atau asesmen akhir. Kita akan melihat sejauh mana kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Itu akan kita lakukan itu setelah akhir daripada pembelajaran. Sebenarnya
Tonton bersama. Mari kita perhatikan. Kita lihat saja apakah Bisma mau diajak pergi bermain di taman. Bangunan dan fasilitas itu bisa kita berikan kepada orang-orang lain yang sama-sama berdosa supaya bisa merasakan kasih Tuhan. Jadi itu saja video yang telah kita tonton bersama berkaitan tentang materi kita pada pagi hari ini. Nah, setelah kamu menonton video ini dan setelah kamu menyimaknya, maka kamu akan diberikan kesempatan untuk mencari atau menemukan masalah apa saja yang kamu temukan berkaitan dengan hal mengampuni, ya, yang ada di sekitarmu, tentang peristiwa yang ada di sekitarmu. Kemudian kamu harus saling berdiskusi antar teman sekelompokmu. Ya, kamu berdiskusi teman-teman kelompokmu untuk menggali informasi berkaitan tentang permasalahan yang terjadi yang ada di sekitar kalian. Nah, kalian akan berdiskusi dengan memberikan jawabannya nanti di LKPD yang akan Ibu bagikan pada masing-masing kelompok. Ada buku di atas meja kalian, maka gunakan buku itu untuk mencari informasi masalah-masalah apa saja yang kalian temukan yang terjadi di sekitar kalian, ya, baik itu di sekolah, di rumah, di masyarakat ataupun di lingkungan di mana kalian berada. Jadi memberikan waktu untuk berdiskusi selama 20 menit. Setelah nanti 20 menit, maka anak-anak kami masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan dikerjakan bersama-sama dengan teman kelompokmu. Sekarang Ibu akan memberikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kepada kelompok 1 dipersilakan untuk maju ke depan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusi kami ini. Baik, langsung saja yang menjadi tema diskusi kami yaitu folklore. Baik, setelah kami mengamati diskusi kita, kami telah menemukan yang namanya kasus folklore. Kasus perundungan sering terjadi di sekitar kita, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Ada juga beberapa dampak buruk tentang perempuan, yaitu kesehatan fisik dan mental korban rusak dan menyebabkan depresi, kecemasan, stres dan masalah tidur, serta mempengaruhi prestasi akademik dan hubungan sosial. Baik, kami akan memberikan kesempatan kepada teman kami untuk membacakan jawaban mengambil. Setelah kami membacakan jawaban ini, apakah dari kelompok lain ada pertanyaan? Bagaimana agar kita tidak membuli? Baik, berikan kami waktu untuk mengusulkan jawaban dari pertanyaan kelompok 3. Berikan kami waktu selama 5 menit atau 2 menit. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari
dari kelompok 3. Tadi soalnya bagaimana caranya agar kita tidak dibully di sekolah. Caranya yaitu kita harus rendah hati, tidak sombong dan tidak tinggi hati dan mau bergaul dengan orang lain. Baik, apakah jawaban yang telah kalian berikan dapat memuaskan kembali semuanya? Jawabannya jelas. Baik, kami ucapkan terima kasih, mengucapkan shalom. Shalom. Berikan aplaus untuk kelompok. Jadi, berdasarkan hasil dari diskusi kelompok kalian, ada beberapa masalah yang sering terjadi kalian temui, baik ini di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, ataupun di lingkungan masyarakat dimanapun kalian berada. Jadi berkaitan tentang masalah-masalah yang telah dipaparkan oleh teman-teman kalian, sangat cukup jelas bagi kalian untuk mengetahui hal-hal apa saja atau kasus-kasus apa saja yang sering terjadi di sekitar kalian. Sekarang kita akan melanjutkan membahas materi kita pada siang hari ini. Sekarang kita masuk dalam pendahuluan daripada pembahasan kita ini, yaitu berdasarkan hukum Taurat. Ada hukum yang berlaku di Perjanjian Lama ketika seseorang melakukan satu kesalahan terhadap orang lain atau sesamanya, yaitu hukuman mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu hukuman yang terjadi di Perjanjian Lama sebelum Yesus Kristus datang ke dunia. Setelah itu, Yesus datang membawa hukum kasih dan pengampunan. Melalui apa? Yaitu melalui kematian Yesus di kayu salib. Kemudian kita akan mengetahui apa sih yang dimaksud dengan mengampuni. Arti daripada mengampuni itu, seringkali kita mengatakan bahwa kita itu harus memberikan pengampunan untuk orang lain. Maka sebelum kita memberikan pengampunan terhadap orang lain, lalu kita ketahui dulu apa itu arti daripada mengampuni. Mengampuni itu artinya adalah tulus menerima orang lain yang bersalah kepada kita. Jadi kita harus bisa menerima kesalahan orang lain yang berbuat salah kepada kita. Nah, untuk lebih jauh lagi, yang lebih luas, makna mengampuni itu berbeda-beda. Ya. Yang pertama, mari kita baca bersama-sama. Tidak menyimpan dendam. Yang kedua, memberi kesempatan kedua. Ketiga, menghentikan rangka balas dendam. Keempat, mencerminkan kasih. Jadi, ketika kita memberikan atau melepaskan pengampunan terhadap orang lain, maka kita mencerminkan kasih Allah yang telah dinyatakan di kayu salib. Jadi kita itu harus menjadi surat-surat Kristus yang terbuka, yang dapat dilihat, dibaca oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian, bagaimana cara kita mengampuni? Bagaimana caranya kita memberikan pengampunan terhadap orang lain? Yang pertama, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ikhlas menerima kesalahan orang lain. Ketika kita mengikhlaskan semua kesalahan orang lain, maka kita dengan mudahnya memberikan pengampunan terhadap orang lain yang membuat kesalahan terhadap kita. Yang kedua, yaitu meminta maaf bila bersalah. Besar kecilnya kesalahan yang kita lakukan, maka kita harus terapkan, ya, membiasakan diri kita untuk minta maaf terhadap orang lain. Kamu jangan menunggu dulu kamu buat kesalahan yang besar, yang sangat menyakiti hati teman, baru kamu minta maaf. Ketika kamu injak kakinya sekalipun, kamu harus minta maaf. Ketika kamu terdorong berbicara sama kawanmu, sama temanmu, maka kamu harus membiasakan diri untuk meminta maaf. Jadi, kalau kita terus meminta maaf ketika kita sadar bahwa apa yang kita lakukan
memberikan tugas bagi kamu. Ya, uji kompetensi. Sebelum itu dulu, jawaban tadi itu soal yang dibuka tadi kepada kita kelas supaya bantu ibu untuk mengumpulkan itu. Nah, baik